إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني الحاضرين sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala, memujinya setinggi-tingginya, karena Allah lah yang berhak untuk segala pujian. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, juga kita bersyukur kita diberi kenikmatan yang terbesar, yaitu menjadi muslimin, mukminin, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, beriman kepada Rasulnya dan kitabnya, beriman kepada malaikat-malaikatnya, dan beriman kepada apa yang dikhabarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di hari akhir dan takdirnya yang Allah takdirkan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tinggal kita sempurnakan keimanan kita dengan pembuktian-pembuktian. Ikrar di lidah sudah kita ucapkan, apa yang ada dalam hati sudah kita yakini dengan tanpa keraguan. Tetapi seberapakah keyakinan itu? Setingkat apakah keyakinan itu akan terlihat pada pengamalan-pengamalan, akan terlihat pada amalan zahir yang dia lakukan, yang dia kerjakan. Karena Rasulullah SAW bersabda, inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasada jasadu kulluh, ala wa hiyal qalb. Kata Nabi SAW bahwa di dalam tubuh ini ada segumpal darah yang kalau dia baik akan baik seluruh tubuhnya, dan kalau dia jelek akan jelek seluruh tubuhnya. Ala wahiyal qalb, ketahuilah itu adalah al-qalbu, jantung atau hati. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang dikatakan saluhat pada al-qalb adalah kalau al-qalbi tadi dalam keadaan salim, sebagaimana sudah kita bahas pada Jumat yang lalu, yang salimun minasyirk, salimun minal bid'ah, salimun min i'tiqadat al-kufriyah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bersih dari kesyirikan, bersih dari kebid'ahan, bersih dari keyakinan-keyakinan yang jelek, bersih dari amradil qulub, bersih dari berbagai macam penyakit-penyakit hati. Tidak ada hasad, tidak ada kedengkian, enggak ada iri dan dengki, enggak ada dalam hatinya kebencian pada orang-orang yang beriman. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah.
Berarti al-qalbus salim, hati yang bersih adalah hati yang bertauhid, hati yang meyakini apa yang dikhabarkan dalam Quran dan Sunnah, dan juga hati yang memiliki akhlakul karimah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang kalau kita ringkaskan, hati yang bersih adalah hati yang dipenuhi ketakwaan. Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan salat 5 waktu. Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan puasa di bulan Ramadan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan sekian banyak perintah-perintahnya. Dan kemudian Allah peringatkan dari bahaya apa-apa yang dilarangnya. Semua itu menuju ketakwaan. Sebagaimana Allah katakan tentang puasa, kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan pada orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa, kata Allah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka hati yang bersih yang Allah janjikan, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali mereka yang datang membawa hati yang bersih, yakni hati yang dipenuhi ketakwaan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, ketika kita di dunia ini merupakan perjalanan menuju akhirat, setiap hari, setiap pekan, setiap bulan, setiap tahun kita bertambah dekat kepada kematian. Kita bertambah dekat kepada apa yang namanya al-maut. Yang berarti perjalanan kita selama ini adalah perjalanan menuju kematian, menuju pintu akhirat, yaitu al-maut. Wa ja'at sakratul maut bil haqq. Dzalika ma kunta minhu tahid. Akan datang pasti kematian, dan kalian tidak akan dapat menghindari. Maka apa yang akan kita bawa? Apa yang kita persiapkan dalam perjalanan ini? Apa yang kita persiapkan dalam perjalanan menuju pintu akhirat dan kemudian perjalanan menuju akhirat? Allah Subhanahu wa taala menjawab, fatazawwadu fa inna khairaz zad at-taqwa. Berbekallah kalian, bersiap-siaplah kalian, dan sebaik-baik bekal untuk menuju akhirat adalah ketakwaan. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Orang-orang yang hatinya dipenuhi ketakwaan akan berlomba-lomba menggapai, berusaha beramal saleh dan beribadah. Karena itu merupakan bekal bagi mereka, dan mereka yakin tidak ada bekal apapun nanti. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari di mana tidak bermanfaat harta dan anak-anak, tidak bermanfaat kekayaan dan jabatan, tidak bermanfaat apapun. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kecuali mereka yang datang dengan hati yang bersih. Bekal satu-satunya adalah ketakwaan. Fatazawwaju fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah, dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau mereka orang-orang yang tahu bahwa bekal satu-satunya akan bisa menyelamatkan dirinya adalah ketakwaan, pasti mereka akan berlomba-lomba. Pasti mereka akan bersegera beramal, bahkan mereka bersaing untuk beramal dengan amalan yang saleh. Sebagaimana Allah gambarkan dalam ayatnya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Kata Allah, sari'u, bersegeralah untuk mencapai surga dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bersegeralah, berlomba-lombalah untuk mendapatkan dari Allah maghfirah, ampunan dan jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, yang luasnya seluas langit dan bumi. Apa kata Allah di akhirnya? U'iddat lil muttaqin.
dipersiapkan untuk orang yang takwa. Berarti mereka yang yusari'una fil khairat, orang yang berlomba-lomba dengan kebaikan adalah muttaqin. Allah katakan wa'iddat lil muttaqin, dan Allah lanjutkan ayatnya. Pada ayat berikutnya Allah berfirman, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu mereka-mereka yang berinfak dan bersedekah dalam keadaan susah dan dalam keadaan mudah. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, yaitu orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan manusia. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lihatlah ketakwaan. Tidak hanya berkait dengan masalah i'tiqadat, tetapi juga dengan pengamalan. Tidak hanya berkait dengan ibadah, tapi juga berkait dengan akhlakul karimah. Allah sebutkan yunfiquna fis sarra'i wad dharra, berinfak, bersedekah, membantu mereka-mereka yang kurang, membantu orang yang lemah, orang-orang miskin dan anak yatim, para janda-janda yang membutuhkan. Fis sarra'i wad dharra. Di samping itu Allah katakan wal kadhiminal ghaidha, orang yang menahan emosinya, menahan amarahnya. Wal 'afina 'anil nas, dan memaafkan manusia. Selama itu hanya merugikan diri kita pribadi, maafkan. Selama perkara itu kaitannya dengan kita pribadi, Rasulullah SAW tidak pernah membela dirinya secara pribadi, kecuali kalau urusan agama Allah yang mereka langgar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa yang merupakan kerugian kita merupakan sedekah jika kita sabar. Apa yang hilang dari kita merupakan sedekah jika kita sabar. Bahkan apa yang berkait dengan perasaan, ketersinggungan, kalau kita sabar menjadi sedekah. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Diakhiri ayat berikutnya ini dengan kalimat wallahu yuhibbul muhsinin. Allah cinta, Allah suka pada orang-orang yang berbuat ihsan. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Sifat berikutnya dari para muttaqin adalah orang-orang yang ketika melakukan kesalahan, kejelekan, fahisyah, sebagai manusia, kullu bani adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Seluruh anak Adam mesti akan jatuh dalam kesalahan. Maka para muttaqin idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Kalau mereka melakukan satu dosa atau mereka mendolimi diri mereka sendiri, mereka segera bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengingat Allah, mereka ketakutan, dan kemudian mereka meminta ampun pada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa mereka. Wa man yaghfiru dzunuba illallah, dan siapakah yang akan mengampuni dosa-dosanya kecuali Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu, mereka tidak israr, tidak terus-menerus dalam berbuat dosa. Wa hum ya'lamun, dalam keadaan tahu itu salah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka sifat para muttaqin bukan orang yang tidak pernah berbuat dosa. Kalau sifat muttaqin adalah tidak pernah berbuat dosa, wallahi kita menangis, enggak ada satupun di antara kita yang bisa selamat dari kesalahan dan dosa. Alhamdulillah. Allah Arhamur Rahimin, maka Allah menyatakan sifat muttaqin adalah kalau terjerumus dalam dosa, dzakarullah, segera mengingat Allah. Wastaghfaru lidzunubihim, dan mereka minta ampun kepada Allah atas dosa-dosanya. Walam yusirru ala ma fa'alu, dan tidak israr, tidak terus-menerus dalam dosa. Maka israr dalam dosa bukan sifat muttaqin. Israr dalam dosa adalah sesuatu yang menunjukkan bahwa dia memiliki sesuatu dalam hatinya dari penyakit. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu menyatakan bahwa tidak ada dosa besar tidak ada dosa besar kalau diiringi istighfar, dan tidak ada dosa kecil kalau diiringi dengan israr. Saya ulangi secara makna ucapan beliau radhiyallahu taala anhuma, enggak ada dosa besar kalau diiringi istighfar.
akan diampuni. Tetapi sebaliknya enggak ada dosa kecil kalau diiringi dengan israr. Mungkin secara parsialnya dia kecil, tetapi ketika dikerjakan terus-menerus secara rutin israr, maka jatuh ke dalam dosa besar. Berarti dia tidak punya rasa takut pada Allah. Berarti dia tidak memiliki rasa takut kepada azab Allah. Dengan tenang dia lakukan, dengan terus-menerus dia kerjakan. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekalah, dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Dan di antara ketakwaan adalah tidak terus-menerus dalam dosa. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Bersegeralah meminta ampun pada Allah, bertaubatlah kepadanya dengan taubat yang sungguh-sungguh. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, nasallahu ta'ala an yuwaffiqana ila ma fihi khair. Semoga Allah berikan taufik kepada kita pada apa yang baik. Semoga Allah berikan taufik kepada kita agar kita bisa menjalani jalan ini menuju akhirat dengan ketakwaan, dan agar Allah Subhanahu wa taala yuthabbitana 'alal iman, yuthabbitana 'alat taqwa, wa yuthabbitana 'alad din. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ibadallah, kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ayat berikutnya Allah sebutkan tentang balasannya. Allah berfirman pada ayat berikutnya, ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka itulah yang akan dibalas oleh Allah kebaikan-kebaikannya dengan ampunan dari Rabb mereka, dan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Wa ni'ma ajrul 'amilin, dan itu adalah sebaik-baik balasan untuk orang-orang yang beramal saleh. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka ketakwaan harus terus kita pupuk. Ketakwaan harus terus kita tingkatkan. Dan itulah bekal satu-satunya yang akan bisa menyelamatkan kita dari azab Allah, dan bisa menyelamatkan kita dari kemurkaan Allah, dan bekal satu-satunya yang akan bisa memasukkan kita ke dalam jannah dan dalam ampunan Allah dan rahmatnya. Kaum muslimin, fatazawwadu wa inna khairaz zadit taqwa. At-Talq Ibn Habib rahimahullah menyebutkan tentang makna taqwa. Qala rahimahullah, an ta'mal bi ta'atillah ala nurin min Allah tarju thawab Allah. Beliau menyebutkan 3 kalimat. Yang pertama, mentaati perintah Allah. An ta'mal bi ta'atillah. Engkau beramal dengan ketaatan pada Allah. Ala nurin min Allah, dengan cahaya dari Allah, dengan ilmu, sesuai dengan ilmu yang diajarkan dalam Quran dan Sunnah. Jangan menyelisihinya, jangan mengadakan kebid'ahan. Kerjakanlah, taatilah sesuai dengan apa yang diajarkan, karena nur adalah ilmu. Yang ketiga, tarju thawab Allah. Engkau mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Niyah. Berarti barakallahu fikum 3 kalimat ini intinya 3 perkara. Yang pertama al-amal, yang kedua adalah ilmu, yang ketiga adalah keikhlasan. Beramal, taatilah Allah dan Rasulnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ala nurin min Allah, sesuai dengan ilmu yang sudah Allah berikan. Sesuai dengan nur, cahaya, ilmu yang ada dalam Quran wa Sunnah. Jangan menyelisihinya. Yang ketiga, ingat niatnya. Tarju thawab Allah, mengharapkan pahala dari Allah. Qiyamul lail di bulan Ramadan, siam di bulan Ramadan akan sia-sia tanpa niat yang benar. Sehingga lihat apa yang Rasulullah SAW janjikan atau apa yang Rasulullah SAW beritakan,
yaitu janji dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang melakukan qiyamus shiyam di bulan Ramadan. Dua-duanya dikaitkan dengan keikhlasan, yaitu tarju thawab Allah. Yang pertama, man qama Ramadhan imanan wa ihtisaban. Yang kedua, man shama Ramadhan imanan wa ihtisaban. Dua-duanya disyaratkan dengan imanan wa ihtisaban. Kalau bukan karena imanan wa ihtisaban, la syai', enggak ada nilainya. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan dan ihtisab. Apa makna ihtisab? Makna ihtisab tarju thawab Allah. Rahimallah Talq ibn Habib. Semoga Allah merahmati beliau, alim, ulama besar Talq ibn Habib, yang menyatakan bahwa takwa itu adalah engkau beramal mentaati perintah Allah dengan cahaya dari Allah dan mengharapkan pahala dari Allah. Demikian pula tentang qiyamul lail dikatakan man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampuni dosa-dosanya seluruhnya apa yang telah lewat. Masya Allah. Ikhwani fillah azakumullah. Maka bertakwalah pada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa nasallahu ta'ala tawfiqus sadad. Wa nasallahu ta'ala an yahdiyana wa yahdi al-muslimina jami'an ila sawa'is sabil. Wa nasallahu ta'ala an yaghfir lana khatayana. اللهم نسألك رضاك ونعوذ بك من سخطك وغضبك وتوفنا مع الأبرار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.